pas kita perkenalan di malam perkenalan itu Kak, Iya. aku sering bilang kayak pas Kak Abel itu perkenalan diri, itu Kak Abel, aku tuh sambil teriak gitu Kak, Kak Abel aku padamu gitu Kak. Halo teman-teman di rumah. Tentu kali ini ada hal menarik yang perlu kita bahas tentang satu-satunya kegiatan yang memang bergerak fokus kepada remaja, mulai dari SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Yang pasti kalian di rumah tidak tahu bagaimana kegiatannya dan juga tujuannya apa. Nah, sudah saya undang berdua, bukan salah satu. Jadi mereka berdua, ada putra dan putri. Dia sebagai apa biar nanti mereka menyampaikan sendiri. Termasuk mereka sekarang ada di perkumpulan apa, nanti mereka juga akan menyampaikan. Nah, langsung saja kita sapa, Mas. Iya. Silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Chandra Laskirva sebagai juara 1 Putra Duta Genre Kabupaten Sumeneb tahun 2021. Nah teman-teman semua, saya berasal dari PIK Remaja Harapan Cerah SMP Negeri 1 Sumeneb. Di samping saya ada pasangan saya, juara 1 Putri. Silakan Kak Abel. Oke, hai teman-teman semua. Nama saya Alivia Salsabila Murdianti, kalian bisa panggil aku Abel. Aku merupakan juara 1 Putri Duta Generasi Berencana Kabupaten Sumeneb tahun 2021. Aku berasal dari PIK Remaja Telatif SMA Negeri 1 Sumeneb. Sekarang aku menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Sumeneb di kelas 11. Chandra, kelas berapa? Saya kelas 9 Kak, kelas 3 SMP. Oh, kelas 9 itu kelas 3 ya? Iya. Oh ya, genre itu apa? Dari siapa nih dulu jawabnya? Aja deh. Iya. Genre itu singkatan dari Generasi Berencana, di mana ini adalah program yang dikembangkan BKKBN untuk penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja sehingga remaja mampu melanjutkan pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, dan menikah dengan penuh perencanaan. Dan sesuai siklus reproduksi dong. Iya dong, tentunya. pastinya. Iya. Ya, lihat saya nggak apa-apa. Oh iya Kak. Lihat saya nggak apa-apa, lihat sana juga nggak apa-apa. Oh iya Kak. Jadi begini, itu secara teori mungkin begitu ya, bahwa tujuannya seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Abel. Oke, Kak Abel. Itu secara teori. Tapi apakah ada kata yang bisa atau yang kata yang mudah dimengerti oleh teman-teman remaja di Sumeneb atau para ibu dan bapak? Ada kaitannya enggak organisasi ini dengan ibu-ibu juga? Ada Ada ya? Tentunya Kak. Iya. Oke. Kata sederhana terus kaitannya dengan orang tua itu seperti apa? Chandra. Menurut saya ya, genre itu adalah program yang dikembangkan oleh BKKBN itu dalam rangka supaya sebuah remaja itu awalnya kan program KBK yang digagas oleh BKKBN itu. Nah, keduanya itu kenapa nih kepada remajanya? Karena itu dimulai dari hulunya dulu Kak. Dari mulai remaja dulu Kak. Ya. Nah, di sini arah program genre itu kebetulan ada dua, ke remaja melalui PIKR dan ke orang tua remaja itu melalui BKR. Melalui BKR, Bina Keluarga Remaja. Oh, Bina Keluarga Kak. Remaja. Iya. Kalau Kak Abel, Karena menurut saya genre itu kompleks banget. Semua dunia remaja itu terdapat di dalam genre Kak. Jadi yang berkaitan dalam remaja itu pokoknya di genre itu yang berkaitan dengan remaja dibahas semua, dari kesehatan reproduksi, usia ideal menikah. Jadi remaja itu jadi punya gambaran, oh ternyata kalau usia ideal menikah itu usia segini ya. Jadi remaja itu bisa berencana karena nantinya remaja inilah, remaja sekarang yang memimpin Indonesia untuk kedepannya. contoh lain mungkin selain dengan usia ideal yang dilakukan di genre itu apa? Yang dilakukan di genre Selain usia ideal mungkin di siklus kesehatan reproduksi Kak. Kemudian pola asuh anak antara orang tua dengan anak. Oh gitu ya. Iya, dibahas juga di genre itu. Kemudian tentang apa? tentang 1000 hari 1000 pertama hari kehidupan kehidupan. juga ada. Jadi sejak janin materi genre itu sudah ada. Maksudnya pembahasan 1000 hari pertama kehidupan sejak janin itu di materi genre itu ada Kak. Jadi pokoknya materi genre itu kompleks banget, lengkap banget.
Iya. cocok lah untuk remaja. Ya Kak, dan sekarang yang juga jadi fokus utamanya itu adalah tentang stunting Kak. Stuntingnya apa stunting? Siapa nih yang Penurunan gizi jawab? ya? Aku ya Kak. Aku Oh, udah jadi. Ya. Stunting itu adalah Jangan rebutan. Nanti kalian juga akan jadi jodoh kok. Meskipun kalian sekarang terpaksa untuk dijodohkan karena putra dan putri. Gimana? Lanjut. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuhnya seorang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang kronis, sehingga seorang anak itu mengalami pertumbuhan yang lebih lambat memiliki tubuh yang lebih kecil dari anak seusianya Kak. Solusinya seperti apa? Solusinya saat ibu hamil, nah ibu hamil ini harus mencukupkan gizi dan memperhatikan 1000 hari pertama kehidupan sehingga nanti jika sudah melahirkan anaknya ini cukup gizi, tidak stunting, berat badannya cukup, terus tinggi badannya itu tidak kurang dari 48 cm. Hampir berkaitan dengan apa yang menjadi misi kesehatan. Karena di kesehatan itu juga ada kaitannya dengan stunting, termasuk di lintas desa. Nah, berbicara dengan bagaimana seorang perempuan hamil, nah bagaimana kalian menyampaikan kepada seorang yang sedang hamil, sementara posisi kalian satu masih, apalagi sudah masih SMP dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak membatasi. Namun perlu ada strategi khusus yang dibangun oleh duta. Nah, duta kan ya? Iya Kak. Ya, oleh duta. Nah, kira-kira bagaimana pendekatannya kepada orang tua remaja yang dia sudah memiliki remaja, sekaligus orang tua yang sedang mengandung gitu, sedang hamil, terkait dengan yang disampaikan tadi itu. Caranya seperti apa pendekatannya? Pendekatannya untuk ke orang tua remaja itu tiap-tiap desa Kak, yang saya ketahui itu memiliki BKR. Ya, Bina Keluarga Remaja. Tiap desa ya? Iya, Bina Keluarga Ada berapa Remaja. desa yang sudah dikunjungi? Satu gitu Kak. Untuk sekarang karena pandemi, Iya. jadinya terbatas masih ke Desa Pamolokan. Tapi saya kurang tahu ya Kak, di Desa Pamolokan itu BKR-nya aktif atau tidak. Soalnya BKR ini di beberapa daerah itu tidak aktif. Tidak aktif ya? Iya. Karena Biasanya BKR itu tanggung jawabnya siapa? BKR Bina Keluarga Remaja. aja. Biasanya BKR ini tanggung jawabnya desa. Desa ya? Iya, pihak desa. Berarti pemerintah BKKBN yang punya program yang bertanggung jawab desa begitu maksudnya? Nanti Gimana? pelaporannya itu ke dinas masing-masing kabupaten atau kota Kak. Di masing-masing kecamatan itu biasanya punya penyuluh keluarga berencana. Oh, begitu ya? Melalui itu Kak. Jadi desa bertanggung jawab kepada dinas apa? Dinas sosial. Kalau di Kabupaten Sumeneb ini Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Oke. Untuk pendekatan yang ini yang punya remaja. Iya. Nah, sekarang yang sedang hamil untuk stunting itu tadi, bagaimana pendekatan yang dilakukan? Untuk sekarang saya belum pernah melakukan itu Kak, tapi bisa melalui sosialisasi. Tapi mungkin kalau remaja seperti saya ini kurang diperhatikan ya Kak, ketika sosialisasi kepada ibu hamil, karena mereka menganggapnya kita ini belum pernah mengalami itu, belum pernah mengalami hamil, belum pernah melewati fase itu. Nah, ya juga, Kak. mungkin kalau misalnya ibu hamil seperti itu, pendekatannya melalui bidan-bidan yang emang berpengalaman. Iya, memang lebih Artinya profesional. itu belum ya, masih belum kalian lakukan juga Ya, terkait belum. dengan itu, meskipun itu juga menjadi bagian dari tugas Seorang duta genre. duta genre. Iya, Pak. Nah, itu teman-teman sedikit informasi tentang bagaimana kilas singkat tentang generasi berencana dan juga genrenya. Tadi juga disinggung ada yang namanya PIK apa tadi yang ini PIK R, Remaja. PIK remaja, PIK R ya. Iya. Satunya PIK R Pick Air Telatif. Relatif. Atau Ini harapan cerah. harapan cerah. Harapan cerah. Nah, apa yang membedakan antara harapan cerah dengan ini? Telatif. Beda sekolah, Kak. Beda Oh iya, sekolah, beda sekolah. berarti Beda katanya sekolah, sama Pick Air Oh, kan? tapi program kerja dan lain sebagainya itu sama ya. Enggak. Mungkin ada beberapa yang berbeda. Iya, mungkin Di ada. harapan cerah seperti ini, di Telatif juga seperti itu mungkin. Tapi umumnya itu sama untuk memberikan informasi dan konseling kepada teman sebaya. Dalam lingkup sekolah itu, Kak. Ya, dalam Berarti kerjanya hanya konseling ya. memberikan informasi dan juga. konseling Kak. Biasanya kita sosialisasi itu ke kelas-kelas, bikin acara besar, gitu Kak.
teman-teman tiap perwakilan kelas itu dikumpulkan, kemudian kita bersosialisasi mengundang narasumber dari insan genre juga kak. Oh begitu ya. Iya kak. Terus munculnya kenapa kalian jadi satu pasang? Ini apa penyebab akibat ada kejadian apa sehingga kalian menjadi duta dan satu pasang gitu loh? Ada kejadian apa gitu loh? Nggak ada sih kak. Ada sirkulasi atau ada bagaimana? Sebenarnya kalau aku sendiri, aku pribadi tuh gak nyangka kalau bakalan dipasangkan sama Chandra dulu waktu pemilihan duta. Siapa yang memasangkan kalian? Pas waktu juara Iya, gitu. juara. Juri berarti. Iya. Iya. Berarti ada eventnya, ada kegiatannya. Ada. Berarti sudah juri di situ sudahan ya, mulai hampir memetakan perjodohan berarti. Jadi oke, kita ulang ya. Gimana? Kenapa kalian bisa menjadi pasangan begini? Silahkan diceritakan. Dari Kak Abel dulu deh. Oke, Kak Abel. Bisa jadi kalau aku sendiri kenal sama dia ini udah lama, jadi makanya cepet akrab. Tahun Kenal sama berapa dia. kalian kenalnya? Iya 2021 kemarin. Iya. Karena Betul. memang Sama-sama insan iya, genre. sama-sama insan genre. Waktu itu direkrut sama ketua umum insan genre sekarang Kak Gafur ya kak. Oh ya. Iya, jadi Chan kamu mau masuk ke pengurusan insan genre nggak? Iya mau kak. Jadi direkrut seperti itu. Dan juga Kak Abel dari Telatif, perwakilan dari Telatif masuk ke insan genre. Lanjut terus. Iya. Nah, Chandra ini juga kebetulan ikut duta tahun kemarin 2020, 2020. tapi gagal di 5 besar. Jadinya dia ikut tahun 2021 bareng sama Abel juga. Nah, terus pas pemilihan gak nyangka kalau juaranya akan sama Chandra. Iya. Yang kamu harapkan dengan siapa? Nggak mengharap sama siapa-siapa sih ya, netral aja sama siapa Aku aja spill lah. nih. Boleh ya Kak aku Nggak spill? boleh. Nggak boleh aku spill. Sama iya. siapa aja sih kak. Yang penting bisa diajak bekerja sama orang. Iya. Selama ini Chandra mau nggak diajak kerja sama? Alhamdulillah. mau. Romantis nggak dia? Lumayan Oh, romantis, lumayan romantis. Lumayan romantis. orangnya. Jadi penyebab kalian berpasang-pasangan itu ya, Iya. meskipun ada rahasia yang tidak bisa disebutkan tadi itu, Iya. bukan dia, tapi ada mungkin titik-titik dalam kurung ya. Iya. Nah, terkait dengan kalau menurut Canda, bagaimana kesannya berpasangan dengan Berpasangan Kak Abel. Iya. Memang dari dulu sih aku nggak ngeharapin aku itu jadi juara satu kak. Karena juga masih bocah SMP lah, bocah SMP tau apa gitu kak. Makanya kayak gak nyangka aja gitu bisa jadi juara satu. Untuk berpasangan dengan Kak Abel gak nyangka juga sih kak. Aku mungkin punya trik ya kak. Apa jampi-jampi intinya. Oh, iya. Jadi kita itu pernah mengikuti genre camp di Bukit Ratu kemarin di Bukit bulan Ratu. November kalau nggak salah. Oh, Puncak Ratu ya. Puncak Ratu, Iya. Puncak Ratu di Pamekasan. Nah, pas kita perkenalan di malam perkenalan itu kak, Iya. aku sering bilang kayak pas Kak Abel itu perkenalan diri, itu Kak Abel, aku tuh sambil teriak gitu kak, Kak Abel aku padamu gitu kak. Oh, Dari situ mungkin kak. itu sebelum jadi ini. Iya sebelum jadi Iya, duta. sebelum jadi duta. Terus. Iya. Mungkin itu yang jadi jampi-jampi aku bisa berpasangan sama Kak Abel. Itu bagian dari ya. Apa doa yang dipura-purakan gitu. Iya. Sehingga karena diucapkan dan sebagainya hanya berpasangan. Iya bisa Bisa kak. jadi. Apa yang merespon itu gimana pada saat itu? Merespon itu dulu nganggapnya Chandra ini adik kelas biasa. Biasalah perempuan Iya. ya mengenengkan, gampang. Enggak juga sih kak. Logika ya. Ya aku responnya biasa aja sih kak sebenarnya. Ya biasa aja. Jadi aku nggak nyangka akan berpasangan sama Chandra. Jadi pas waktu diumumin juara 1 terus pasangannya sama Chandra, jadi aku agak sedikit lega karena udah emang kenal lama, udah akrab. Jadi aku pikir nggak butuh waktu lama untuk perkenalan lagi, Menyesuaikan dirinya menyesuaikan juga, Kak. diri Iya. untuk 1 tahun ke depan berproses bersama. Berproses bersama. Saya serasa sedang berdialog dengan suami istri.